Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Iqbal Arisudin MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kita dari kelompok 1. Izinkan saya sebagai moderator yaitu Mulia Ijek Veronisa dengan MPM 215121008 dan teman saya Neng Winwi Nengsi dengan MPM 215121003 untuk mempresentasikan tentang interpolasi dan regresi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Interpolasi dan regresi. Para rekayasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan sejumlah data diskrit yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel. Di dalam tabel mungkin diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, hasil pengukuran di laboratorium, atau tabel yang diambil dari buku acuan. Interpolasi dan regresi pencocokan kurva adalah sebuah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva atau curve fitting fungsi. Nah, pencocokan kurva dibedakan atas dua, yaitu regresi dan interpolasi. Selanjutnya ini ada interpolasi. Yang pertama itu ada persoalan interpolasi polinom, kedua polinom Legre, yang ketiga polinom Newton, keempat keunikan polinom interpolasi, kelima delta interpolasi polinom, keenam polinom Newton-Gregory, ketujuh ekstrapolasi, dan yang kedelapan interpolasi Dwi-Wantara. Nah, polinom Newton-Gregory mundur. Polinom Newton-Gregory mundur atau Newton-Gregory Backgrade dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan atau divide. Secara numerik, titik yang digunakan berjarak sama, yaitu seperti bisa dilihat sendiri ya, 0,x-1, x-2, dan seterusnya sampai x-n, yang di dalamnya hal ini adalah xi sama dengan x0 ditambah IH, atau I sama dengan 0,-1, -2, dan seterusnya itu -3 sampai n. Dan nilai yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 ditambah sh, s bilangan dari r. Nah, di sini ada contoh tabelnya ya. Yang i itu yang seperti tadi, -3, -2, -1, dan 0. Untuk si-nya itu x-3, x-2, x-1, dan x0. Untuk fx-nya itu f-3, f-2, f-1, dan f0. Di sini ada delta f. Di delta i-3 itu tidak ada. Di delta i-2 itu delta f-2, delta f-1, dan delta f0. Untuk delta kuadrat f yaitu delta f kuadrat f-1, delta kuadrat f0. Dan untuk delta pangkat 3 itu delta pangkat 3 f0. Nah, di sini keterangannya f0 sama dengan f atau dalam kurung xo. Di f1 itu ada sama dengan f-x-1 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada contohnya. Polinom Newton mundur yang menginterpolasi n tambah 1. Titik datanya adalah bisa dilihat sendiri, f-x pn, x sama dengan nk sama dengan 0, s tambah k-1 s, dan delta pangkat k itu f0 sama dengan f0 ditambah s delta f0 per 1 ditambah s tambah s dalam kurung s tambah 1 delta 2 f0 per 2 ditambah dengan seterusnya itu ya. Di sini p-nya itu 5.55. Nah, di sini ada contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh saudari Neng Wiwin Ningsih. Kepadanya saya persilakan. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada contoh soal. Diberikan pasangan nilai x dan fx tidak diketahui sebagai berikut. Nah, untuk x-nya itu 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3. Sedangkan untuk fx-nya itu sendiri ada 0,003, 0,067, 0,148, 0,248, 0,370, 0,518, 0,697. Di sini ditanyakan yang A, berapa derajat polinom yang dengan tepat melalui ketujuh titik data tersebut. Untuk pertanyaan yang B, berapa derajat polinom yang terbaik untuk menginterpolasi ketujuh titik data tersebut?
Sedangkan untuk yang C, dengan derajat terbaik yang Anda nyatakan dalam jawaban B, tentukan nilai fungsi di X sama dengan 0,58 dengan polinom interpolasi untuk Newton-Gregory mundur. Nah, untuk penyelesaian yang A, derajat polinom yang tepat melalui ketujuh titik data tersebut. Nah, teman-teman kita bisa lihat sendiri, dari grafik di samping terlihat bahwa garis interpolasi polinomial dengan order n sama dengan 6 tepat melewati semua titik. Ini mengonfirmasi bahwa derajat polinom untuk data ini adalah 6. Sedangkan untuk penyelesaian yang B, berapa derajat polinom yang terbaik untuk menginterpolasi ketujuh titik data tersebut? Nah, kita bisa lihat sendiri pada grafik ini, ditemukan bahwa derajat polinom terbaik adalah n sama dengan 6, karena polinom derajat 6 dapat melalui semua titik data tanpa sisa, atau residual error sama dengan 0. Sedangkan untuk penyelesaian yang C ini, untuk Newton-Gregory mundur, kita pertama-tama membuat tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 0,58. Nah, tabel selisih di sini ada I, ada X, ada fx, ada delta f, ada delta pangkat 2f, ada delta kubik f, ada delta pangkat 4f, ada delta pangkat 5f, ada delta pangkat 6f. Nah, untuk I-nya kenapa min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0? Kenapa enggak min 1 dulu? Karena di sini kita menjelaskan tentang atau menyelesaikan tentang Newton-Gregory mundur. Sehingga untuk I-nya kita mulai dari min 6. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri untuk I-nya ada pada tabel ini. Untuk X-nya ada 1,3, 1,1, 0,9, 0,7, 0,5, 0,3, 0,1. Begitupun seterusnya dengan fx, delta f, delta pangkat 2f, dan seterusnya. Nah, untuk X-nya ini kita pakai 0,58. Sedangkan untuk S-nya 160. Nah, untuk F0 itu 0,003. Sedangkan untuk S delta F0 per 1 faktorial itu 159,936. Sedangkan untuk S tambah 1 delta pangkat 2 F0 per 2 itu 218,96. Untuk S tambah 1, S tambah 2, delta pangkat 3, F0 per 3 faktorial itu min 1391,04. Untuk S tambah 1, S tambah 2, S tambah 3, delta F, delta pangkat 4, F0 per 4 faktorial itu 28342,44. Sedangkan untuk S tambah 1, S tambah 2, S tambah 3, S tambah 4 untuk delta pangkat 5F0 per 5 faktorial itu 0,0000. Sedangkan untuk S tambah 1, S tambah 2, S tambah 3, S tambah 4, S tambah 5 per 6 faktorial itu 0,00. Jadi didapat untuk hasil akhirnya itu P6 itu 0,58, hasilnya 27330,3. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal Harisudin MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, maka presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.